Selamat siang Tribuners, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya Ilu Devisania dapat kembali menyapa Tribuners. Kali ini dalam program Highlight Koran Tribun Timur spesial pada Sabtu 15 Maret 2025. Beragam berita menarik tersaji untuk Anda hari ini dan beberapa halaman diantaranya akan kami highlight dalam tayangan berikut ini. Dan Tribuners, kita awali dengan halaman utama Koran Tribun Timur dengan headline berita seluruh ASN terima THR 100%. Efisiensi anggaran tak ganggu THR, ASN diminta sabar dan tak khawatir. Pemerintah memastikan seluruh karyawan mendapatkan tunjangan hari raya paling lambat sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah atau 2025. Kebijakan ini juga berlaku bagi seluruh aparatur sipil negara baik di daerah maupun di tingkat provinsi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan THR tidak terimbas pada efisiensi anggaran yang tengah dilakukan oleh pemerintah. Kemudian terkait THR, perwali terbit THR masuk ke rekening. Pemerintah Kota Makassar berencana mencairkan THR kepada ASN dan P3K pekan depan. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, M. Dahlan, mengatakan pihaknya sudah menerima petunjuk teknis THR dari pemerintah pusat. Kemudian terkait dengan anggaran untuk THR, pada infografis telah tertera bahwa THR paling lambat akan dicairkan H-7 sebelum Lebaran dengan total anggaran yang disiapkan adalah 145 miliar rupiah. Adapun penerima yakni pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, Tentara Nasional Indonesia, anggota Polri, hakim, dan juga pensiunan. Komponen THR terdiri dari THR dan gaji ke-13, terdiri atas gaji pokok, tunjangan melekat seperti tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan, serta tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja akan dibayarkan secara penuh yakni 100%. ASN daerah akan mendapatkan THR dan gaji ke-13 dengan skema yang sama seperti ASN pusat. Namun pencairannya akan menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah masing-masing. Pensiunan akan menerima THR dan gaji ke-13 dalam bentuk uang pensiun bulanan. Kemudian yang tidak bisa menerima THR yakni yang sedang cuti di luar tanggungan negara, kemudian sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan. Kemudian Tribuners, pada halaman utama juga terdapat berita terkait api mulai usut proyek mangkrak di Makassar. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin berbincang dengan Wakil Pimpinan Redaksi Tribun Timur Ahmad Sudirman Kambi di Balai Kota Makassar Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Makassar pada Jumat kemarin 14 Maret 2023. Dalam audiensi tersebut berbagai isu strategis dibahas dan terkait pembangunan kota. Munafri Arifudin mengaku telah bertemu dengan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Nauli Rahim Siregar. Munafri Arifudin dan Nauli Rahim Siregar berdiskusi mengenai berbagai proyek pembangunan yang mangkrak di Kota Makassar. Kemudian Tribuners, kita beralih ke halaman 6 Koran Tribun Timur dengan headline berita BPOM uji takjil di Mapanyuki. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Ikrar inspeksi mendadak atau sidak di sentra jajanan kawasan Mapanyuki Makassar pada Jumat 14 Maret 2025. Sidak untuk memastikan keamanan takjil yang dijual kepada masyarakat selama bulan Ramadan. Taruna Ikrar bersama dengan tim BPOM Makassar mengambil sampel berbagai jenis makanan dan minuman yang banyak dikonsumsi saat berbuka puasa. Pengujian dilakukan untuk mendeteksi adanya bahan berbahaya seperti boraks, formalin, rodamin B, dan metalin yellow yang sering ditemukan dalam makanan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Kami ingin memastikan bahwa seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi masyarakat saat berbuka puasa aman dan bebas dari bahan berbahaya, ujar Taruna Ikrar. Sidak ini mendapat respon positif dari masyarakat dan
pedagang yang mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kualitas makanan selama bulan suci Ramadan. BPOM mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan pangan dengan melaporkan jika ada penemuan makanan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya melalui layanan pengaduan resmi BPOM, ujar Taruna. Kemudian selain melakukan sidak, BPOM juga melakukan edukasi. Dalam inspeksi ini, BPOM juga memberikan edukasi kepada para pedagang mengenai pentingnya penggunaan bahan pangan yang aman dan bagaimana menjaga kualitas makanan yang dijual. Selain itu, BPOM akan terus melakukan pengawasan rutin selama bulan Ramadan untuk memastikan keamanan pangan bagi masyarakat. Hasil pengujian sementara menunjukkan bahwa sebagian besar takjil yang diperiksa memenuhi standar keamanan pangan. Kemudian, BPOM tetap mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dalam memilih makanan dan memastikan membeli dari pedagang yang terpercaya. Berita lainnya, Tribuners, terkait Pemprov Sulsel rumuskan 5 kesepakatan terkait taksi online. Sopir taksi online akhirnya rapat bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan pihak aplikator di Baruga Lounge kantor Gubernur Sulawesi Selatan Jalan Urip Sumoharjo pada Jumat 14 Maret 2025. Hadir Sekretaris Daerah Sulsel Jufri Rahman, Kapolres Tabes Makassar Kompol Arya Perdana, kemudian Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Andi Erwin Terwo, Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian atau Diskominfo SP Sulawesi Selatan Andi Winarno Eka Putra, lalu PLT Kepala Biro Hukum Herwin, PLT Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Ansyar. Kemudian selama 4 jam diskusi berlangsung cukup alot antara sopir taksi online Pemprov Sulsel dan aplikator penyedia jasa. Sampai akhirnya ada 5 kesepakatan yang dicapai. Pertama, kesepakatan bersama pihak aplikator Grab, Gojek, dan Maxim dan perwakilan driver untuk melaksanakan SK Gubernur Sulawesi Selatan nomor 2559/Romawi 12/2022 tahun 2022 tentang penerapan tarif angkutan sewa khusus dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Terhitung mulai tanggal 19 Maret 2025 pukul 23:53 WITA. Kemudian masyarakat atau kelompok masyarakat melaporkan ke Komisi Pengawasan Persaingan Usaha apabila pihak aplikator melanggar SK Gubernur Sulawesi Selatan nomor 2559/Romawi 12/2022 tahun 2022. Ketiga, biaya jasa aplikasi ditambahkan di luar besaran tarif yang sudah ditetapkan dalam SK Gubernur Sulawesi Selatan nomor 2559/Romawi 12/2022 tahun 2022 dengan ketentuan tarif. Untuk tarif batas atas Rp7.485,84 per kilometer. Tarif batas bawahnya dengan nilai Rp5.444,24 per kilometer. Keempat, berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan nomor 2559/Romawi 12/2022 tahun 2022, perusahaan aplikator dan perusahaan angkutan sewa khusus memberlakukan tarif batas atas untuk 2 km pertama. Selanjutnya berlaku tarif paling tinggi sebesar tarif batas atas per kilometer dan paling rendah sebesar tentu batas bawah per kilometer. Terakhir, bila mana pihak aplikator tidak menerapkan SK Gubernur Sulawesi Selatan nomor 2559/Romawi 12/2022 tahun 2022, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian Tribuners, berita lain yang ada di halaman 6 koran Tribun Timur ini terkait dengan api sindir direksi dan Dewas Perusda. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin mengumpulkan jajaran direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Kota Makassar. Pertemuan ini merupakan bagian dari evaluasi Perusda yang dilakukan Munafri Arifudin di awal periode kepemimpinannya. Agenda tersebut berlangsung di Tianjin,
Sipakalebi, Balai Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani, Jumat 14 Maret 2025. API Sapaan Akrab Munafri Arifudin menyampaikan harapannya yang besar terhadap badan usaha milik daerah. Ini sangat penting karena kita mengelola uang negara yang seharusnya outputnya digunakan untuk membangun bersama-sama, ucap Munafri Arifudin. Perusahaan daerah harus mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah setiap tahunnya. Mereka memiliki target-target diberikan, namun tidak satupun mampu memenuhi target tersebut. Karenanya agenda ini menjadi kesempatan untuk menilai lebih dalam kinerja dan capaian masing-masing Perusda. Diketahui Pemkot Makassar memiliki 6 perusahaan daerah, antara lain Perumda Air Minum PDAM, kemudian Perumda Parkir Makassar Raya, PD Terminal Makassar Metro, dan PD Pasar Makassar Raya, kemudian BPR dan Rumah Potong Hewan atau RPH. Ini akan sangat rinci untuk langsung berhadap-hadapan dengan tim transisi yang ada. Jadi saya mohon untuk bisa menyediakan data yang valid supaya ini bisa berjalan lebih cepat, tuturnya. Munafri menegaskan bahwa ia tidak ingin direksi dan Dewan Pengawas Perusda menganggap perusahaan sebagai rumah yang bisa dimiliki suatu saat. Ini tempat untuk bekerja, bukan rumah kita akan tinggali dan kita miliki. Jadi orang yang ada di dalamnya bukan orang yang akan tinggal. Di akhir pernyataannya, Munafri Arifudin menekankan bahwa agenda ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk berdiskusi agar Perusda menjadi lebih baik. Bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi bagaimana persoalan yang selama ini berjalan di luar jalur bisa kita masukkan kembali, supaya ini bisa berjalan dengan baik, tutupnya. Kemudian berita terakhir di halaman 6 koran Tribun Timur ini, Tribuners, terkait viral guru honorer ditipu legislator Makassar. Viral di media sosial, seorang guru honorer mengaku ditiduri oknum anggota DPRD di Kota Makassar. Bahkan oknum legislator itu sudah beristri, juga disebut meminjam sejumlah uang milik sang guru honorer untuk keperluan pencalonannya saat Pilcaleg. Cerita menghebohkan itu dimuat dalam suatu media online, lalu diunggah. Cerita itu dimuat di media sosial, lalu diunggah oleh Instagram @teropong_makassar. Dalam unggahannya, oknum wakil rakyat itu disebut berinisial AM, sementara sang guru diberitakan berinisial IMS. Selain itu, IMS juga mengaku memberikan sejumlah uang dalam bentuk tunai dan transfer. Tidak hanya itu, IMS mengaku sempat berkencan dengan AM ke sebuah kamar hotel dan terjadi hubungan badan layaknya suami istri. Kasat Reskrim Polrestabes Makassar AKBP Devi Sujana yang dikonfirmasi ihwal viralnya kasus itu mengaku belum menerima laporan dari IMS. Tidak ada laporan, kata AKBP Devi Sujana, dikonfirmasi Tribun pada Jumat 14 Maret 2025. AKBP Devi Sujana juga mengaku telah mengarahkan anggotanya untuk mencari tahu kebenaran pengakuan menggemparkan itu. Kemudian Tribuners, kita beralih ke halaman 8 koran Tribun Timur pada rubrik Gebrakan Sang Pemimpin 2025 dengan headline berita Naili Trisal temui Haidir Basir, hanya memberi semangat bersama Wijatolubu. Jelang kontestasi pemilihan kepala daerah atau Pilkada ulang Kota Palopo, bakal calon wali kota Palopo Naili Trisal menemui calon wakil wali kota Palopo Haidir Basir di Perumahan Angin Mamiri Makassar pada Jumat 14 Maret 2025. Haidir adalah calon wakil wali kota Palopo nomor urut 1. Dia adalah pasangan dari calon wali kota Palopo Putri Daka. Haidir Basir juga sekaligus menjadi lawan dari Naili Trisal nantinya dalam kontestasi Pilwali Palopo. Pada Pilwali Palopo lalu, pasangan Putri Daka Haidir Basir memperoleh 7.729 suara. Pasangan ini berada di peringkat paling bawah dari 4 pasangan kandidat. Tim LO Naili Ahmad Wahyu mengatakan pertemuan tersebut berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam. Tujuan utama dalam pertemuan tersebut, kata Wahyu, adalah memberikan semangat dan
memberikan semangat dan dukungan kepada Haidir Bashir yang baru saja keluar dari rumah sakit. Adapun kata Wahyu, meskipun dalam ajang Pilkada PSU Palopo keduanya berada di dalam posisi sebagai kontestan, namun semangat yang kekeluargaan tetap diutamakan. Naili dan tim kata Wahyu mendoakan agar Haidir Bashir segera pulih dan dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Kami datang bukan dalam kapasitas politik, tapi sebagai sesama Wijatoluwu yang menjunjung tinggi silaturahmi dalam persaudaraan, katanya. Dalam pertemuannya tersebut, tidak ada pembahasan terkait kontestasi politik. Naili dan Haidir Bashir lebih banyak berbincang seputar kekeluargaan dan cerita ringan lainnya. Jadi ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut tetapi tidak dapat diungkapkan ke publik, jelasnya. Kemudian terkait PSU di Kota Palopo, Bawaslu fokus awasi kepatuhan KPU. Badan Pengawas Pemilu Kota Palopo mengantisipasi potensi kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon di luar jadwal yang telah ditentukan. Mereka mengimbau kepada paslon yang tidak bertarung kembali di PSU untuk tidak mendahului tahapan yang sementara berjalan. Komisioner Bawaslu Palopo Ardiansyah mengatakan saat ini baru masa pencalonan sehingga kampanye paslon belum diperkenankan. Objek pengawasan kami adalah kepatuhan KPU melaksanakan tahapan sesuai dengan ketentuan. Meskipun pilkada kali ini adalah pilkada ulang, namun seluruh pihak harus tetap mematuhi proses tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU. Sasaran pengawasan kami adalah kepatuhan paslon dalam menjalankan kampanye dan sosialisasi sesuai dengan aturan yang diatur oleh PKPU. Saat ini Bawaslu belum bisa menyatakan sosialisasi yang dilakukan sebagai kategori kampanye di luar jadwal. Ini kan masih tahapan pencalonan di mana ada satu bakal calon pengganti, ujarnya. Terkait dengan apa yang dilakukan sekarang selama dia belum ditetapkan jadi paslon, maka dia tidak bisa dijadikan objek hukum untuk disangkakan dugaan pelanggaran karena dia masih status bakal calon, tambah dia. Kemudian berita lain yang ada di halaman 8 terkait Bupati baru geser pejabat supaya lebih fokus. Awal mula masa kepemimpinan Bupati baru Andi Ina Kartikasari dan Wakil Bupati baru Abustan melakukan rotasi pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Baru pada Jumat 13 Maret 2025. Pelantikan berlangsung di gedung Mal Pelayanan Kantor Bupati Baru Jalan Sultan Hasanuddin, Kelurahan Copo, Kecamatan Baru. Terdapat 11 pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Baru yang dilantik sebagai pelaksana tugas. Andi Ina menjelaskan rotasi jabatan tersebut dilakukan agar para pejabat tersebut bisa fokus dengan tugas-tugasnya. Per hari ini saya melakukan pergeseran beberapa pejabat yang terkait sehingga tugas-tugas yang ada harus dikerjakan lebih fokus lagi. Pengisian jabatan strategis ini guna pencapaian visi dan misi Kabupaten Baru 2025-2030, yaitu baru berkeadilan, baru maju, berkelanjutan, baru sejahtera, lebih cepat, kata Andi Ina. Menurutnya, penunjukan PLT Kepala OPD dan pelantikan PJ Sekda baru ini sebagai penyelenggara organisasi bersifat sementara sambil menunggu pejabat definitif dan sebelum calon Kepala OPD definitif diajukan ke Kemendagri. Jadi kita akan mencoba menghitung ulang rasio yang ada di situ supaya bisa segera jalan sambil menunggu aturan untuk bagaimana melakukan penggeseran secara definitif. Beberapa nama pejabat yang dilantik diantaranya adalah Andi Unru yang merangkap jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan PLT Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga. Selain itu, Andi Ina juga melantik Syamsuddin, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Baru sebagai PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah. Kemudian mantan Ketua DPRD Sulsel ini juga melantik Andi Muhammad Batara Panyompa, Kepala Bagian Pemerintahan sebagai PLT Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Kemudian Tribuners, berita lain
dari halaman 8, 5 komisioner KPU baru di sidang gara-gara listrik padam. 5 komisioner ketua Komisi Pemilihan Umum diperiksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Mereka adalah Ketua KPU baru Abdul Syafah B bersama dengan 4 anggotanya. Kelima penyelenggara pemilu itu telah menjalani sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di kantor Bawaslu Sulsel Jalan AP Veterani Kota Makassar pada Kamis 13 Maret 2025. Sidang ini bermunculan dari aduan Munawar dan Pangeran Al-Fayed. Munawir dan Pangeran Al-Fayed Ruslan menilai anggota KPU baru tidak menjaga profesionalitas dalam penyelenggaraan debat publik Pilkada 2024. Munawir dalam persidangan mengungkapkan debat publik yang diselenggarakan KPU baru sempat berhenti selama 30 menit akibat pemadaman listrik. Debat perdana sejatinya digelar di Gedung Islamic Center Baru, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru pada Rabu 30 Oktober 2024 lalu. Acara yang dimulai pada pukul 13.00 WITA itu mengalami kendala serius ketika terjadi pemadaman listrik pada pukul 14 WITA yang berlangsung hingga 14.21 WITA. Akibat insiden tersebut, jalannya debat menjadi terganggu dan menimbulkan kegaduhan di tengah peserta penonton. Insiden ini dinilai menimbulkan kegaduhan di masyarakat yang meragukan kredibilitas KPU baru sebagai penyelenggara pemilu. Debat sempat terhenti karena mati lampu selama 30 menit dan lebih parahnya, para teradu malah berkelakar bahwa debat ini adalah uji coba, kata Munawir. Hal ini dianggap sebagai bukti bahwa KPU tidak menunjukkan keseriusan dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Menanggapi tuduhan tersebut, anggota KPU baru Ilham membantah adanya unsur kelalaian. Menurutnya, pihaknya telah melakukan persiapan maksimal sebelum debat berlangsung. Itu termasuk berkoordinasi dengan Polres Dandim, event organizer, serta mengirim surat ke PLN untuk memastikan pasokan listrik. Insiden pemadaman listrik terjadi di luar kendali kami, kata Ilham. Pihak PLN telah melakukan langkah preventif dengan memasang daya cadangan, namun proses peralihan ke daya cadangan memang memerlukan waktu, tambah Ilham. Kemudian berita terakhir di halaman 8 Koran Tribun Timur ini terkait Haidir Syam percaya keberuntungan di angka 2. Ketua DPD Pan Maros Haidir Syam resmi mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Selatan. Bupati Maros ini tiba di Sekretariat DPW Pan Sulsel Jalan Alauddin Makassar pada Senin 13 Maret 2025 pukul 14.50 waktu Indonesia Tengah. Hari ini, bismillah saya mengembalikan formulir untuk mendaftar sebagai calon formatur dan Ketua DPW Pan Sulsel. Ia bertolak dari Kabupaten Maros tepat pukul 14.00 WITA. Alasannya angka 2 dianggap sebagai angka keberuntungannya. Meski sudah ada kandidat lain yang lebih dulu mengembalikan formulir, Haidir menegaskan tetap optimis untuk maju dalam kontestasi ini. Ini pendaftaran calon formatur nantinya akan diseleksi oleh panitia wilayah sebelum diteruskan ke Dewan Pimpinan Pusat. Setelah itu DPP yang menentukan tahap selanjutnya, jelasnya. Haidir menegaskan siap menerima keputusan partai apapun hasilnya. Sebagai kader kami siap menjalankan amanah yang diberikan. Ia juga memastikan tetap menjalin komunikasi dengan kandidat lain termasuk DPD, DPW, dan DPP. Sementara itu, Kepala Sekretariat DPW Pan Sulsel Irma mengungkapkan Haidir merupakan kandidat ketiga yang mengembalikan formulir. Sebelumnya ada Husni Talenrang dan Sekretaris DPW Pan Sulsel Jamaluddin Jafar. Pendaftaran masih dibuka sampai 17 Maret. Seluruh berkas akan dilaporkan ke DPP pada tanggal 19 Maret 2025. Dan Tribuners, masih ada beragam berita menarik tersaji untuk Anda dalam Koran Tribun Timur edisi hari ini. Bagi Tribuners yang tertarik untuk membaca secara keseluruhan, dapatkan Koran Tribun Timur di agen-agen terdekat. Dan untuk berlangganan 1 bulan Rp80.000 dan juga 1 tahun Rp1.000.000, Tribuners dapat menghubungi hotline subscriber dengan nomor 0411 811 5500 dan juga
untuk mendapatkan Tribun Family Card di 081141355555. Demikian koran Tribun Timur hari ini. Jangan lupa saksikan berita dan program menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.